wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Oktaviani dari kelas 11 AKL 1. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan surat pemberitahuan pajak atau SPT. Yang pertama adalah pengertian surat pemberitahuan pajak. Surat pemberitahuan pajak (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan kepada negara dan pihak yang dipotong. Selanjutnya, jenis-jenis SPT. Yang pertama, SPT masa, yaitu surat pemberitahuan pajak untuk pajak bulanan. Jenisnya yang pertama SPT masa PPH, yang kedua SPT masa PPN, yang kedua SPT tahunan, yaitu surat pemberitahuan pajak untuk suatu tahun pajak. Yang pertama SPT tahunan pribadi, yang kedua SPT tahunan badan. Nah, selanjutnya yaitu prosedur penyampaian SPT. Bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama secara langsung, caranya pertama, mengambil formulir SPT di kantor pelayanan pajak setempat. Yang kedua, mengisi SPT dengan benar, jelas, dan lengkap. Yang ketiga, menyerahkan kembali SPT ke kantor pelayanan pajak. Selanjutnya yang kedua yaitu secara online. Caranya yang pertama, mendownload aplikasi iSPT di www.pajak.go.id. Yang kedua, atau mengisi e-filing secara online. Selanjutnya, batas waktu penyampaian SPT. SPT masa, batas waktunya paling lama 20 hari setelah masa pajak. SPT tahunan OP, batas waktunya paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang ketiga, SPT tahun badan, batas waktunya paling lama 4 bulan setelah akhir pajak. Berikutnya, sanksi tidak atau terlambat melaporkan SPT, yaitu ada 4. Yang pertama, sanksi administrasi Rp 100.000 SPT tahunan WP OP, Rp 1 juta untuk SPT tahunan WP badan, Rp 500.000 untuk SPT masa PPN, Rp 100.000 untuk SPT masa lainnya. Yang kedua, sanksi bunga terlambat dengan tarif 2% per bulan dari pajak terutang. Yang ketiga, sanksi kenaikan tidak disampaikan hingga dapat surat teguran, maka tarif 50% dari pajak terutang. Yang keempat, sanksi pidana. Yang pertama, kealpaan, kurungan paling lama 1 tahun atau denda 2 kali jumlah pajak terutang. Yang kedua, sengaja, kurungan paling lama 6 tahun atau denda 4 kali jumlah pajak terutang. Yang terakhir yaitu pengecualian dari kewajiban penyampaian SPT. Wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan neto di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.